Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Kita lihat ada Israel bombardir Suriah, 14 orang tewas. Ya, setelah Lebanon dan Yaman, kini Israel berperang melawan Suriah. Hari Minggu lalu Israel membombardir sebuah lokasi militer di Suriah dan menyebabkan 14 orang tewas. Media pemerintah Suriah sana melaporkan selain korban tewas, ada pula korban luka sebanyak 43 orang termasuk 6 orang kritis. Sementara itu, pemantau perang Observatorium Suriah untuk HAM melaporkan serangan Israel yang intens menewaskan 18 orang termasuk 8 orang yang menjadi anggota militer Suriah. Sana juga melaporkan Israel meluncurkan serangan udara dari arah barat Laut Lebanon yang menargetkan sejumlah lokasi militer yakni area penelitian ilmiah di Mashhad Provinsi Hama Tengah Suriah. Merespons serangan Israel, pemerintah Iran melontarkan kritikan keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Maser Kanani mengatakan serangan tersebut sebagai serangan kriminal. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, truk BBM meledak 52 orang tewas. Sebuah truk tangki bahan bakar meledak di negara bagian Nigeria Utara. Dalam insiden itu 52 orang dilaporkan tewas. Badan Manajemen Darurat Negara bagian Niger SEMA mengatakan insiden itu berawal saat truk tangki bensin yang membawa bahan bakar PMS bertabrakan dengan truk gandeng yang membawa penumpang dan ternak. Dua kendaraan lain, sebuah derek dan juga sebuah mobil pick-up terlibat. Gubernur negara bagian Niger Muhammad Umaru Bago menyatakan kesedihan atas insiden mematikan besar tersebut. Ia mendesak penduduk setempat untuk tetap tenang dan sebenarnya ledakan truk tangki bahan bakar biasa terjadi di Nigeria. Penduduk seringkali berusaha menyedot bahan bakar setelah terjadi kecelakaan. Menurut Komisi Keselamatan Jalan Raya Federal FRSC, lebih dari 5.000 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Nigeria pada tahun 2023. Namun menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, angka-angka tersebut tidak memperhitungkan kecelakaan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Laporan yang diterbitkan tahun lalu memperkirakan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Nigeria yang mencapai hampir 40.000 jiwa per tahun. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, harga emas bertahan di atas 2.500 US dollar per troy ounce. Harga emas dunia masih mempertahankan posisi di atas 2.500 dolar per troy ounce seiring dengan optimisme The Fed yang memangkas suku bunga secara soft landing. Pada pembukaan pasar Selasa pagi 10 September, harga emas terpantau bergerak menguat kembali, yakni sebesar 0,04% ke level 2.505,86 dolar per troy ounce. Penguatan harga emas terjadi seiring dengan optimisme pelaku pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat yang semakin meningkat. Saat ini, para pelaku pasar memperkirakan ada peluang 70% untuk pemangkasan 25 basis poin oleh Bank Sentral Amerika Serikat di bulan ini dan 27% untuk pemangkasan 50 basis poin menurut alat CMA FedWatch. Optimisme The Fed memangkas suku bunga secara soft landing lebih diprioritaskan saat ini di tengah penantian pelaku pasar terhadap data inflasi konsumen yang akan dirilis di tengah pekan ini. Penurunan suku bunga dapat mengurangi biaya peluang memegang logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil. Ya, kita ke informasi berikutnya yang sudah kami pilihkan pemirsa, produsen kompor Quantum Pilot 511 pekerja di PHK. Ya, fenomena PHK imbas kondisi perusahaan yang tidak kondusif dan bahkan pilot kembali terjadi. Sebanyak 511 karyawan dari PT Aditech Cakrawiyasa yang merupakan produsen kompor gas, regulator dan juga selang mirip Quantum menjadi korban PHK usai perusahaan dinyatakan pilot sejak Juli lalu. Direktur PT Aditech Cakrawiyasa, Iwan Budi Buana mengakui perusahaan sudah mulai kesulitan sejak pandemi COVID-19 karena penjualan menurun. Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan terus meningkat dan menurut Iwan, perseroan sudah berulang kali mencoba membujuk dan menunda beberapa pengajuan pilot dari banyak supplier dan berhasil mencapai PKPU. Namun di saat perseroan tengah mencoba untuk bertahan selama beberapa tahun terakhir ini, tunggakan utang yang mencapai ratusan miliar akhirnya membuat perusahaan tidak bisa berbuat banyak dan selain harus menerima keputusan pilot dari pengadilan. Iwan mengaku sebelum bisnisnya terganggu, perseroan sempat memiliki 800 karyawan. Namun perlahan jumlah karyawan berkurang karena keuangan perseroan terkendala.